Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, baru beberapa hari yang lalu di tanggal 1 Juni 2021 kita merayakan hari lahir Pancasila. Oleh sebab itu, di momen ini izinkanlah saya pada kesempatan kali ini membawakan pidato peringatan hari lahir Pancasila dengan judul Masihkah Pancasila Hidup Sekarang? Teman-teman, pada modul kedua semester 1 dan modul pertama semester 2 kemarin, saya mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dari kedua mata kuliah ini, saya mendapatkan banyak sekali sudut pandang baru mengenai bagaimana merespon kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih baik lagi. Dan hari ini, tepat 76 tahun sejak Bapak pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Pancasila dalam sidang BPU PKI yang setelah melewati begitu banyak proses, jadilah Pancasila sebagaimana yang saat ini kita ketahui bersama, yaitu Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun teman-teman, saya masih bertanya-tanya mengenai suatu hal, yaitu apa kabar Pancasila saat ini? Masihkah hidup sampai sekarang? Teman-teman yang saya banggakan, pada semester kemarin saya cukup mengerutkan dahi ketika teman saya mempresentasikan materi makalahnya, di mana salah satu poin yang menjadi perhatian saya bahwa kelemahan Pancasila adalah terlalu ditinggi-tinggikan. Loh kok bisa? Ini pertanyaan yang seketika muncul dalam benak saya ketika pemateri menyampaikan kalimat di atas. Karena menurut saya, tidak ada yang meninggi-ninggikan Pancasila. Dari materi yang disampaikan, kurang lebih yang dimaksud adalah Pancasila terlalu ditinggi-tinggikan adalah terkait dengan pengimplementasiannya. Pancasila itu bagus, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan kembali. Sebagai contoh, dahulu wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi wajib belajar 12 tahun. Namun, apakah sudah merata semua kalangan? Apakah sudah tepat sasaran dan lain-lain? Contoh lainnya, saat ini perkembangan ekonomi meningkat pesat, tetapi tidak bisa dipungkiri, kesenjangan juga semakin tinggi. Kurang lebih begitulah yang disampaikan oleh dosen pendidikan Pancasila ke saya waktu itu. Teman-teman yang saya banggakan, jika kita kutip dari situs mpr.go.id serta dari Dewan Pakar KAHMI, tentu saja tidak. Justru dengan membaiknya sistem saat ini, sudah menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila masih berlaku dan diterapkan sampai saat ini, pun sedang dalam upaya menuju yang lebih baik lagi. Fakta bahwa adanya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan hingga di bangku perkuliahan menunjukkan upaya pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada calon penerus bangsa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, bagaimana peran serta kita sebagai warga negara dalam rangka menghidupkan nilai-nilai Pancasila? Waktu itu seingat saya, dosen pendidikan kewarganegaraan di kelas selalu mengatakan semua dikembalikan kepada masing-masing individu. Teman-teman yang saya banggakan, maksud dari semua dikembalikan kepada masing-masing individu adalah bagaimana tiap pribadi bisa menilai dirinya terlebih dahulu sebelum menilai tindakan orang lain. Selain itu juga, bagaimana tiap pribadi bisa melihat berbagai hal dengan sudut pandang objektif sebelum menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu. Bagaimana tiap pribadi bisa menyaring informasi dengan baik sebelum menyebarkannya ke banyak pihak. Teman-teman, poin selanjutnya yang bisa kita ambil adalah apa sih sebenarnya hikmah dari hari lahirnya Pancasila? Di mata saya, sederhana. Mungkin bangsa Indonesia, siapapun itu, perlu lebih banyak untuk bersikap lebih tenang. Jangan banyak gaduh yang tidak produktif. Musisi, baru-baru ini kejadian musisi dan pemain band jadi komisaris saja begitu gaduh.
pegawai KPK gaduh, apa saja dibuat gaduh, tapi tanpa solusi. Bangsa Indonesia harusnya lebih bersikap tenang, jangan banyak gaduh, berisik, tidak produktif. Apa ada hal atau masalah yang bisa diselesaikan dengan kegaduhan? Saya pikir tidak ya. Bila sudah berbeda tidak perlu dipersoalkan. Bila ada yang salah, ya dibenarkan. Bila masih banyak masalah, silakan dibantu untuk diselesaikan. Tidak perlu membenci, apalagi mencaci maki perbuatan orang lain. Apalagi kerjanya hanya mencari-cari kesalahan orang, berisik di grup WhatsApp, ramai di media sosial. Tapi semua ada tendensi ketidaksenangan, terlalu subjektif dan kian menjauh dari hati nurani. Teman-teman serta dosen yang saya hormati, kita mungkin perlu belajar untuk bersikap lebih tenang. Karena makin banyak orang yang tidak tenang, terlalu gaduh, berisik atau gelisah, hingga gemar mencari kesalahan, mengoyak-koyak kelemahan lawan, menggambarkan celotehan, mengumbar ocehan sebagai ekspresi kegundahan, bela sana bela sini, seperti prajurit pangkat kopral, tapi sayang, takut mati. Mau sampai kapan gaduh? Kok tidak ada habis-habisnya? Maka wajar, sikap tenang jadi makin susah dicari, sulit ditemukan. Teman-teman, di hari lahir Pancasila cobalah belajar untuk lebih tenang. Karena tenang itu sikap penting untuk berani membuang emosi dan egoisme. Tenang untuk lebih jernih melihat masalah dan tetap objektif. Tenang juga bukan berarti lamban. Tenang adalah sebuah sikap yang perlu kita tanam sampai dengan saat ini. Teman-teman yang saya banggakan, saya pikir sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita turut serta dalam mengusahakan mengimplementasikan Pancasila setidaknya melalui hal-hal kecil, mulai dari diri kita sendiri. Sehingga dengan itu kita bisa turut serta mempertahankan hidupnya nilai-nilai Pancasila. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Bapak pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno. Kurang lebih begini kalimatnya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jadi, marilah kita jaga persatuan kita dengan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Lahir Pancasila. Sekian pidato dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.